Y las moriscas mujeres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, semoga kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan, tetap selalu berupaya secara bersama-sama mengatasi pandemi yang sedang melanda kita punya negeri. Insya Allah, Allah angkat segera pandemi yang terjadi saat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kepada seluruh masyarakat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang saya pandang amat penting sekali berkaitan dengan status saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi. Karena selama ini pada proses pemulihan, saya lebih banyak duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat Megamendung. Karena di pesantren ini udaranya sangat asri, segar, jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Jadi bagian pertama yang ingin saya tekankan adalah saya tidak pernah lari apalagi sembunyi dari panggilan polisi. Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah, kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir? Pada panggilan yang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan, saya kirim pengacara. Pengacara datang ke sana, bertemu dengan penyidik, menyampaikan surat secara resmi, minta penundaan, dan alhamdulillah penyidik bisa memahami dan menerima. Akhirnya sepakat bahwa saya diundurkan untuk panggilan yang kedua. Nah, untuk itu saya apresiasi, saya hargai sikap penyidik yang sangat kooperatif, sangat baik. Terima kasih. Nah, kemudian pada panggilan yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Nah, ketika itu saya melihat posisi pemulihan kita memang masih perlu penambahan sedikit waktu. Dan lagi-lagi saya tidak mangkir, tapi saya kirim pengacara saya bertemu kembali dengan para penyidik. Kita sampaikan surat, kita sampaikan permohonan, dan alhamdulillah permohonan tersebut diterima secara baik oleh para penyidik. Lagi-lagi di sini saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, pada hari itu juga, yaitu di pagi hari Senin tanggal 7 Desember, ada kesepakatan, yaitu antara para pengacara dengan para penyidik, juga dengan keridoan saya, di mana kita sepakat bahwa saya akan datang ke Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Itu sudah merupakan satu komitmen. Artinya komitmen kita akan datang, insya Allah sehat walafiat, tidak ada halangan lagi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, dan komitmen ini kita jaga betul. Karena saya akan selalu memegang komitmen dengan pihak manapun kalau kita sudah membuat satu kesepakatan, satu perjanjian. Nah, karena itu di sini yang perlu saya sampaikan juga pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 7 di hari Senin tersebut, secara mengejutkan, sebagaimana kita tahu semua, di mana di siang hari Bapak Kapolda Metro Jaya mengumumkan tentang tragedi penembakan 6 Laskar FPI yang selama ini setia mengawal saya. Tentu ini satu peristiwa sebetulnya tidak ada sangkut paut dengan soal panggilan saya. Maka itu pada pagi hari itu saya tetap kirim pengacara, saya tetap mengurus urusan panggilan, karena memang kita tidak pernah sangka kalau penembakan itu berkaitan dengan Polda Metro. Karena saat itu kami masih mengira kalau itu adalah orang tak
dikenal. Nah, ala kulihal, setelah itu yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya, tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi, dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, yaitu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka, kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik, dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana. Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Nah, karena kita ini ustadz, dai, bergerak di bidang agama, tidak layak kalau kami itu membatalkan perjanjian atau suatu komitmen. Nah, kita dapat jawaban dari para penyidik. Kelihatannya mereka tidak mau menunggu sampai hari Senin, mereka minta lebih cepat. Nah, pada saat itu juga para pengacara minta kepada para penyidik, ya Habib Rizik siap dipanggil kapan saja, tapi tolong surat panggilannya dibuat, surat panggilan sebagai tersangka. Kami tidak pernah terima. Tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu cobalah bagaimana caranya supaya Habib bisa lebih cepatlah ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya mereka tidak mau melanggar komitmen juga, karena memang komitmennya pada tanggal 14 siap diperiksa. Nah, kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji, bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima. Nah, karena itu pada malam ini saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa kita tetap punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Nah, karena itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga, dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu ada pengerahan kekuatan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Insya Allah besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020 saya akan diantar oleh para pengacara saya. Nah, untuk memenuhi panggilan atau yaitu panggilan atau rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Nah, ya yang berikutnya yang tidak saya lupakan kepada seluruh umat Islam. Kepada seluruh umat Islam, saya minta juga tidak membuat kerumunan. Nah, jadi jangan sampai mengganggu daripada proses hukum ini. Sabar, tenang, ikuti proses hukum ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Banyak-banyak berdoa. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Insya Allah Allah memberikan keamanan, keselamatan, kemenangan dan lain sebagainya. Jadi tolong jangan buat kerumunan karena kita sudah punya komitmen. Bagaimana untuk tetap menjaga protokol kesehatan, bagaimana kita bersama-sama dengan semua komponen anak bangsa yang ada untuk mengatasi pandemi di kita punya negeri. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi kepada Polda Metro Jaya, saya minta tidak perlu untuk mengerahkan pasukan, apalagi secara berlebihan, karena akan mengundang perhatian, mengundang kerumunan, bahkan bisa memberi kesempatan kepada pihak ketiga, provokator, untuk membuat kegaduhan. Nah, ini kalau ini terjadi, akhirnya kita semua rugi. Nah, tidak usah khawatir, saya pegang komitmen. Insya Allah besok hari Sabtu pagi saya akan hadir di Polda Metro Jaya bersama para pengacara saya. Dan kepada umat Islam sekali lagi jangan bikin kerumunan. Apalagi sebab kalau bikin kerumunan lagi nanti ada provokator, ribut lagi, gaduh lagi. Saya tidak mau ada kegaduhan, saya tidak mau ada kerumunan. Saya ingin pemeriksaan itu berjalan secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan kepada masyarakat cukup doakan dari rumah agar saya, begitu juga para pengacara semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau tertua di semesta. Saya bikin ini habis subuh ya, sekarang jam 5. Habis ini saya mau jalan-jalan sama istri, dan sudah lihat tadi ya pernyataan Habib Rizik yang dimuat, yang dibikin kelihatannya malam Sabtu ya, tidak di depan wartawan, jadi nggak mau ada kerumunan, langsung sampai pesannya ya sampai Parung. lihat ya, pertama poinnya Habib Rizik memegang komitmen ya. Dulu waktu perjanjian Renville itu dikhianati oleh Belanda sendiri kan, Renville, sehingga terjadi satu, ya begitulah sejarahnya. Orang-orang kafir itu, Belanda itu kalau bikin perjanjian itu suka diingkari sendiri ya oleh Republik ya, itu biasa itu begitu. Musuh suka nggak tahan menghadapi, berhadapan dengan satu kesepakatan gentleman agreement ya. Jadi Habib Rizik sebenarnya tanggal 14 dia itu rencana untuk diperiksa, tetapi tanggal 10, 14 itu hari Senin kan, 14 tanggal 10 dibikin status naikkan menjadi tersangka padahal belum diperiksa, ya kan. Komitmennya dengan penyidik katanya Habib Rizik itu akan datang tanggal 11 hari Senin, tapi kemudian ada pengumuman tragedi itu, lebih baik tragedi ya, jangan tembak-menembak, tragedi pembunuhan 6 laskar FPI itu diumumkan. Nah, kemudian dipertanyakan gimana komitmen tanggal 14 untuk pertemuan pemeriksaan. Kata Polda, ya kira-kira lebih cepat lebih baik, berarti dia mengingkari perjanjian, gitu loh maksudnya. Siapa? Ya Polda itu mengingkari perjanjian, penyidik itu ya. Harusnya tanggal 14 kan. Nah sekarang hari Sabtu insya Allah datang, dan saya yakin datang. Pejuang sejati itu selalu memegang janji. Ya kalau media itu bilang dia kabur, ya media itu banyak orang-orang jahatnya kan. Wartawan-wartawan itu kan nggak semuanya bersih ya, ada yang hatinya busuk ya kan, hatinya dengki ya, sama dengan pimpinannya, dengan media-media yang diwakili podoai. Nah kan saya pernah jadi wartawan 15 tahun, wartawan donat. Saya tahu banyak wartawan yang nggak sholat, orang Islam ya, saya tahu dulu saya pernah jadi wartawan. 15 tahun saya jadi wartawan, wartawan donat. Ya sudahlah, ini kan permainan dunia, jadi yang penting
ingat Quran saja ya, pedoman berjuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ya. Jangan wala tahinu, jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa nggak berdaya. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu berduka, jangan kamu punya hati sedih dalam berjuang itu. Wa antumul a'launa, sungguhnya kamu itu tinggi di sisi Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman ya. Jadi sebagai mukminin, kita sebagai orang beriman tuh wala tahinu, jangan merasa rendah diri, jangan merasa hina itu berhadapan dengan orang-orang kufar, orang-orang yang penentang kebenaran, pendukung kebatilan dan kezaliman itu ya. Wala tahinu wala tahzanu, jangan sedih ya. Allah yang selalu melindungi orang-orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, kamu itu bukan orang rendah, kamu itu orang yang tinggi di sisi Allah karena keimanan itu pertama. Terus yang kedua, wasta'inu bisobri wassalah ya, minta tolonglah kepada Allah bisobri, dengan sabar dan sholat. Jangan pada nggak sabar, jangan pada nggak sholat, jangan minta pertolongan kepada yang lain, apalagi minta pertolongan kepada musuh-musuh Islam. Jangan ya, jangan minta pertolongan kepada orang-orang yang punya uang, minta pertolongan kepada Allah dengan bersikap sabar ya. Hanya Allah yang bisa memenangkan pertarungan dan memberikan satu kemenangan kepada para pejuang dakwah gitu ya. Terus sholat sebagai satu upaya metode untuk selalu kontak batin, selalu kontak kepada langit supaya tetap dilindungi oleh Allah dalam permainan dunia yang penuh dengan intrik dan tipu daya ya. Jadi setan baik dalam bentuk jin dan manusia itu harus dilawan dengan kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Jangan lupakan hubungan itu, jangan saya putus ya, sholat dan sabar itu ya kan. Udah cuman itu. Dan kemudian musuh-musuh Islam Allah ingatkan lagi, berjuang lagi di dalam Al-Quran Al-Anfal ayat 30. Idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk, gitu kan gitu ya. Terus kemudian ya wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ya Muhammad ketika orang-orang kafir itu ya, berusaha menangkap dan memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, dan mengusirmu dari kampung halaman. Wayamkuruna, mereka punya tipu daya. Ya Muhammad, wayamkurullah, dan Allah membalas tipu daya orang-orang itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi yang ngatur permainan ini adalah Allah, endingnya hanya Allah yang tahu. Tugas kewajiban orang-orang yang berjuang di bidang dakwah, di bidang kebenaran ya, hanya amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu akan dikeluarkan ya di hadapan sejarah, kuntum khaira ummatin, sebagai umat yang terbaik di kalangan manusia. Kalau syaratnya 3, selalu mengajak yang ma'ruf, yang benar, mengkomando yang benar, kemudian menahan, melarang yang mungkar atau mendiskomando kemungkaran, keburukan. Wa tu'minu billah, dan tetap beriman kepada Allah di dalam perjuangan itu. Jadi sebenarnya kalau dalam sejarah, Buya Hamka nggak salah apa-apa dituduh makar, di penjara oleh rezim yang memang kehilangan perspektif itu ya. 2 tahun 4 bulan. Pak Nasir itu Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri NKRI yang pertama, di penjara 4 tahun setengah, ya kan? Oleh rejim Soekarno yang otoriter itu, yang zalim itu. Ya, kemudian Muchtar Lubis misalnya, ini beberapa contoh ya, yang pers bebas, orang mewakili kaum cendik, intelektual merdeka ya, bukan
Intelektual merdeka itu yang saya maksud bukan seperti Fajrul Rahman, Ngabalin, Teten Mas Duki. Bukan itu. Ini dulu Muchtar Lubis 10 tahun di penjara ya. Oleh siapa? Oleh rejim Soekarno dari 56 sampai 66. Jadi pergantian rezim akan membebaskan mereka semua. Ini nanti menurut sejarah ya, kalau berkaca dari perspektif sejarah, ya paling Habib Rizik itu akan masuk penjara sampai kekuasaan berakhir. Kalau memang 2024 paling divonisnya itu setelah pokoknya diatur kira-kira begitu ya menurut saya nih, menurut sejarah ya, dalam mengajar dalam sejarah. Ya kalau 5 tahun berarti pokoknya sampai nggak ganggu kekuasaan sampai 2024 gitu loh. Kalau bisa keluarnya nanti 2025 gitu kan. Semuanya itu yang 5 orang itu teman-temannya Habib Rizik yang panitia, seksi keamanan, seksi acara, penanggung jawab itu yang kemarin ada video yang sudah saya buat itu. Dan dulu juga begitu. Ya ulama-ulama ustadz-ustadz ditangkap-tangkapin zamannya Pak Karno ya, Bung Karno, misalnya EZ Mutakin ya, yang kemudian nanti jadi ketua Majelis Ulama Jawa Barat ya. Terus Ghazali Sahlan, Kasman Singodimejo, Muhammad Rum, banyak itu. Baca sejarah deh. Ini kita punya sejarah kezaliman itu ketika sudah kehilangan perspektif itu rejim ya. Itu dia akan nangkep-nangkepi orang yang mengkritik itu, karena memang nggak ada kerjaan lain dia untuk mempertahankan kekuasaannya. Kalau bisa memang mempertahankan kekuasaan itu selama mungkin, kalau bisa sampai mati. Jadi sekarang kita ini, maksudnya saya ya biasa aja. Habib Rizik itu udah sangat tenang itu, jiwanya sangat tenang ya. Dan dia akan menjalani proses itu dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya itu bukan di Habib Rizik, masalahnya itu masalah kita. Sholat jangan ketinggalan, jangan kesiangan. Yang laki jamaah subuh ke masjid, lohor ke masjid, asar ke masjid, maghrib isya ke masjid. Itu baru nanti Allah memberikan kemenangan kalau sholatnya terjaga. Gitu. Kalau sholat bereslah semua urusan. Dunia ini cuma main-main aja, ya kan? Pak polisi itu kelihatannya gagah. Sebentar lagi udah pensiun. Nanti kalau pergantian kekuasaan berakhir, itu penguasa baru akan membebaskan tahanan-tahanan politik semua itu, termasuk Habib Rizik. Cuma gitu aja cerita dunia. Wes saya mau jalan-jalan terus makan lontong sayur. Diajak istri, Pak jalan-jalan. Saya tahu maksudnya dia mau ke rumah temennya itu di Kampung Pulo, kampung sebelah, ke Bu Nelti sama Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar itu teman saya sekelas, yang ngurusin metode kiroat itu loh, putranya dari Dahlan Salim, Kiai Dahlan Salim. Abu Bakar Dahlan namanya, rumahnya di sini sebelah, kampung sebelah. Kita paling nanti istri saya ngajak saya ke istrinya Bu Nelti Khairiyah, teman saya sekelas dulu. Sekelas, saya dulu 14 semester, nggak kuliah sih, jadi OB saya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah itu dua-duanya teman sekelas. Nah saya diajak jalan-jalan tuh, saya tahu maksudnya dia mau nyari kembang, di situ banyak kembang di rumahnya Bu Nelti. Alasannya ngajak jalan-jalan, padahal dia mau nyari kembang. Tuh lihat, dia punya hobi baru tuh, kembangnya banyak. Tuh gantung-gantung. Itu yang digantung-gantung. Mi, jadi enggak? Kamu kan mau ngajak aku ke Nelti cari kembang kan? Aku tahu gayamu. Jalan pagi, akhirnya nyari kembang di Kampung Pulo kan? Ya wes ya, sabar aja. Habib Rizik itu gak apa-apa, dia pejuang sejati, mujahid terbesar di abad 21. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Sabar
Udah pada. Oh ya, terima kasih ya. Ibu Khairani Azizah itu ngirim uang 2 juta ya untuk mendukung program baru, yaitu gerobak jualan mie ayam Fatihah. Kan mau bikin 10 gerobak tuh, saya mau bikin ininya mie-nya untuk bikin mie, mesinnya 2 juta. Mesinnya belum ada yang nyumbang nih. Sudah Bu, saya sudah pesan gerobaknya Bu, 1,5 juta untuk gerobak pertama ya, alhamdulillah. Nanti tinggal bikin stainless steelnya itu 250 kan, bikin mie pakai dandang itu loh Bu. Pak, berangkat. Nyarap. Terus itu, jadi saya udah pesan kemarin Bu ya, Ibu kasih transfer pagi, 2 jam kemudian saya pesan ke Pak Ujang ya, gerobak yang pertama dari Ibu Khairani Azizah, kalau tidak salah, maaf ya kalau namanya saya salah sebut. Jazakumullah khairan katsiran ya. Kemudian sudah saya, kan nanti untuk gasnya itu kan 200.000 ya gas ya, terus kompornya 1 tungku berapa? Kalau 200, 400 sama 300, 700 sama 1.500.000, 2.200.000. Sebenarnya 2.500.000 itu lengkap Bu dengan peralatannya ya. Tapi terima kasih ya, 2 juta sudah langsung bisa jadi gerobak ya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu adalah orang yang pertama mendukung gerakan gerobak wakaf ya, yaitu mie ayam Fatihah, untuk nolong anak-anak muda sini. Jangan semuanya ngurusin politik, kenapa? Ngurusin ekonomi penting. Duit gak punya, gak bisa buat beli sarung, gak bisa buat peci, gak bisa buat ongkos ngaji. Duit penting untuk menambah iman, nambah ilmu ya. Untuk belajarlah sampai senja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iscas y las moriscas mujeres. Tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.